Oke guys, dan kali ini kita akan ngebongkar lagi sebuah HP Sony Xperia Z4 ya, kalau gak salah tuh Z4. Dan ini dia tampilannya tampak depan dan itu dia. Oke, dan ini tampak belakang. Dan kalau gak silau-silau ya mohon maaf ya, soalnya ini gue penempatan lightningnya ya, si lampunya kurang pas gitu. Jadi kalau agak silau-silau ya mohon maaf ya. Oke, dan sekarang kita lanjut aja ke pembongkaran ya. Nah, jadi tuh yang buat pertama tuh mesti dipanasin dulu ya si back covernya. Nah, secara melingkar tuh. Nah, itu aku tuh gue tunjukin ya, tuh secara melingkar, jadi panasin dulu. Setelah dipanasin kemudian dicongkel dari pinggir gitu, congkel-congkel. Nah, langsung dicopot. Nah, itu dia tuh. Jadi lemnya tuh di pinggir-pinggirnya doang guys ya. Jadi buat copotinnya juga kagak susah-susah amat ya. Jadi lemnya tuh di pinggir-pinggirnya doang ya. Nah, dan ini dia untuk bagian dalamnya, sudah bagian dalam Sony Xperia. Itu tipe baterainya tuh. Dan terus kita copotin soket baterai dulu ya, biar pembongkarannya bisa santai gitu. Jadi kalau tegangan yang ke mainboard mesin udah putus ya aman gitu, tidak takut korsleting. Nah, ini untuk tipe baterainya, silahkan pause aja untuk melihat detailnya. Dan ini bagian belakangnya, jadi kayak begini guys tuh Sony. Oke, selanjutnya kita apa lagi ya, kita copotin soket-soketnya dahulu ya. Ya, itu ada satu soket, satu dua aja, terus dua soket yang menuju panel bawah, dan yang menuju mana lagi ya, menuju LCD, sama yang ke itu tuh pot bawah sama speaker ya kayaknya. Nah, jadi itu copotin dulu. Terus itu ada kamera ya, jadi si kameranya juga dicopotin. Terus ada soket-soket yang menuju pot headset ya, port jack 3,5 ya, juga ada soket-soket lagi tuh, jadi semuanya dicopotin dulu ya. Nah, oke, jadi kita copotin dulu secara satu persatu ya guys. Cus dan subscribe ya. Yap, itu dia. Pencopotannya juga jangan main cabut-cabut ya, soalnya tuh fleksibel tuh, sensitif ya. Nah, dan itu yang kita copot lagi ada kabel buat antena ya, antena signal. Nah, itu dia udah copot. Dan selanjutnya ada apa lagi ya, itu ada baut ya tuh, 1 2 3 4, ada 4 baut ya, itu dia ditunjukin. Nah, jadi si baut itunya kita copot dahulu ya, ipalnya itu yang nempel, yang ngerekatin si mesin, si mainboard ke casing tengah ya, tulang tengah gitu, jadi nempel gitu, pegeh. Oke, dan sekarang itu kita copotin dulu si baut-bautnya. So kalau ini suaranya agak kurang sinkron, jadi mohon maaf ya, soalnya gue ngisi suaranya tuh belakangan ya, jadi kalau agak kurang sinkron ya mohon maaf ya. Itu dia tuh beberapa bautnya udah dicopotin ya, jadi silahkan ditonton aja sampai selesai ya. Semuanya dan subscribe. Itu dia ada beberapa baut ya, 4 baut, ada 4 baut udah dicopotin ya. Itu satu lagi, ada satu baut lagi yang belum copot ya. Oh iya, lupa no, saat pelepasan bautnya pastikan itu semua bautnya dilihat dulu ya, panjang pendeknya. Jadi misalkan yang posisi pertama, kedua, ketiga tuh semua bautnya sama ya, kagak apa-apa ya. Nah, gue pernah dulu bongkar yang bautnya panjang sebagian ya, malah tembus ke LCD ya, jadi mesti dilihat dulu sih ukuran bautnya ya. Oke, selanjutnya kita nyepotin itulah, ada beberapa soket lagi tuh yang belum dicabut ya, tadi kurang kelihatan itu. Nah, itu ada soket apa lagi tuh yang paling bawah, ada soket-soket lagi. Banyak banget soket-soket ya, canggih ya, mantap ya. Itu dia tuh ada soket yang lagi soket lagi. Oke, itu dia tuh soketnya tuh. Nah, itu ada soket lagi tadi juga kelihatan guys ya, jadi mesti teliti banget ya, mesti teliti banget ya. Oke, sekarang tinggal diangkat si mesinnya secara perlahan ya, atau kalau keras bisa dicongkel atau pakai cutter atau pakai obeng min yang kecil, dicongkel secara perlahan dan hati-hati ya, itu ya. Nah, itu sekarang kita congkel ya secara perlahan. Selain itu kan ada lemnya tuh, jadi mesti dicongkel secara hati-hati ya. Kayaknya sih udah dilem ulang, jadi tuh lemnya tuh yang kayak begitu tuh berantakan. Kalau lem aslinya kagak berantakan ya.
Nah itu dia tuh mulai terangkat secara perlahan ya, sedikit-sedikit makin terangkat ya. Itu dia tuh terangkat. Nah jangan main angkat-angkat aja, angkat kemudian lihat dalamannya, takutnya ada soket-soket tapi di bagian dalam itu. Jadi jangan main angkat-angkat aja ya. Jadi sambil diangkat sambil dilihat ada yang longgar atau enggak gitu. Jadi teliti lah, mesti teliti. Oke, kita congkel-congkel lagi soalnya itu masih rekat ya. Oh iya, nah ini gue lupa nih. Ini SIM tray-nya gue lupa dicabut ya, jadi ngait gitu guys ya, nyelap ngait. Itu dia SIM tray-nya ada di dalam, dia lupa kagak dicabut anjir. Yap, kita cabut dulu aja si SIM tray-nya. Oke. Nah itu dia tuh SIM tray. Oke, udah dicabut, itu dia. Kita coba lagi. Dan nah agak mendingan kayaknya. Soalnya tadi tuh nyangkut ya guys, ngait. Jadi HSI dicabut nih guys. Oke, kita angkat lagi secara perlahan. Itu dia. Itu udah masih rekat-rekat banget ya, ini susah ya. Gampang susah ya. Oke lah, simak aja terus ya sampai selesai cara pembongkarannya. Soalnya ini kagak gue potong-potong, punya full pembongkarannya kagak dipotong-potong. Kenapa kagak dipotong-potong ya, supaya ini si videonya tuh jelas dan bisa dimengerti gitu, bisa dipahami. Jadi biar jelas gitu guys ya. Nah itu dia mulai terangkat bagian sebelahnya. Oke, kita angkat secara perlahan sambil ditarik-tarik. Dan itu dia tuh mulai copot. Kayaknya sih itu gara-gara lem yang berantakan tuh, jadi si lemnya tuh nempel ke PCB guys. Jadi pas nyompotin si PCB nya tuh susah gitu nempel ke casing tengah, ke tulang tengah, soalnya rekat sama lem gitu, jadi agak susah loh. Itu gara-gara lem yang berantakan tuh, lemnya kena si PCB tuh, jadi susah dicabut juga susah tuh, padahal tuh tinggal nyabut doang ya. Nah itu dia guys tuh mulai copot ya. Nah itu kan ada lemnya tuh, jadi lemnya tuh berantakan guys. Oke, si mesinnya udah copot dan itu dia bagian tengahnya. Nah itu tuh ada lemnya tuh tadi. Nah ini dia guys ya, jadi untuk bagian tengahnya tuh keren ya. Jadi ini tuh ada pendingin prosesornya guys, itu dia. Nah itu tuh yang kotak di tengah tuh, itu tuh pendingin prosesor guys. Nah itu tuh ditunjukin, nah itu di pendingin prosesor terus diserap sama yang kuning-kuning itu, kayaknya sih itu kuningan ya. Jadi tuh si sistemnya tuh kayak di apa ya, Asus ROG kalau gak salah ya, kalau gak salah ada yang begitunya, ada yang begituan tuh. Terus di laptop juga ada ya yang kayak aluminium kuning itu yang buat nyerap panasnya. Dan di sini juga di Sony Xperia Z4 juga udah sistem begitu ya, sistem penyerapan panas. Jadi menurut gue sih keren banget ya. Dan ini dia untuk kameranya 20 megapiksel ya kalau gak salah. Dan pastinya udah stabilizer dan autofocusnya juga udah autofocus ya, itu dia. Nah itu dia guys ya, udah dilihatin. Dan yang gue suka tuh itu ada itunya tuh, ada pendinginnya tuh, ada penyerapan panas dari si prosesor ya. Jadi pendinginannya tuh maksimal ya guys, tuh susah banget ya, pendinginannya tuh maksimal guys ya. Oke, dan sekarang kita bongkar dulu si mainboardnya, si penutup chipset mainboardnya. Nah itu dia guys tuh, ada bekas yang putih-putih itu tuh, jadi itu letak prosesor ya. Nah itu tuh yang putih-putih itu letak prosesor yang nempel ke si penyerap panasnya ya guys. Nah itu dia tuh, nah itu tuh ditunjukin ya. Yap, oke, dan selanjutnya kita bongkar aja si penutup chipsetnya ya, si penutup penghalang chipsetnya. Oke, kita congkel dulu aja tuh, soalnya agak keras, jadi kita congkel pakai cutter ya, biar si penutupnya tuh terbuka guys ya. Nah. Oke, langsung aja kita bongkar ya Sony. Gila nih tuh Sony tuh keren ya, itu sistemnya keren. Ada pendinginnya ya, ada pendingin prosesornya, jadi si panasnya tuh diserap ya sama aluminium. Oke guys, dan itu dia ada, jadi situ dari chipsetnya tuh, dari chip prosesor tuh ada si kayak pastanya itu tuh, ada si kayak pastanya tuh nempel di penutup chipsetnya.
Terus dari penutup chipsetnya tuh diserap lagi sama pasta yang di itu tuh, yang di tulangnya. Jadi penyerapannya tuh jadi lebih maksimal tuh ya. Jadi di tengah, di dalam ya, terus di situnya juga tuh. Nah di sininya juga ada si kayak stiker pastanya tuh, jadi di penyerapannya tuh maksimal ya. Terus diserap sama si kuningannya itu ya, yang kuning-kuning itu tuh, kayak tembaga ya. Nah ini untuk chipsetnya, chip prosesornya. Jadi itu tuh namanya tuh apa tuh? Kayaknya Skynic ya, kayaknya Skynic. Tapi sih aslinya tuh ini tuh apa ya? Snapdragon kalau gak salah ya. Tapi di situ dikata tulisnya Skynic ya. Oke, selanjutnya kita bongkar bagian mana lagi ya? Oh, itu udah ada dua penutup lagi tuh, penutup chipsetnya. Jadi sekarang kita bongkar dulu aja ya. Jadi kita lihat itu ada apa aja gitu ya di dalamnya itu tuh. Nah udah terbongkar, dan itu ada chip-chip kecil ya, chip-chip lembut. Nah itu ada chip-chip yang kecil-kecil ya, gak tahu lah itu fungsinya buat apa. Kayaknya pendukung hardware, software dan sebagainya. Dan di bagian itu ada apa lagi? Ada chip lagi tuh. Dan itu sayangnya kagak ada pendinginnya ya. Mungkin kagak terlalu panas ya. Itu dia ada chip lagi yang bertuliskan Samsung KL apa tuh, tulisannya tuh Samsung. Biasanya sih apa ya, MC atau apa ya, entar aku kagak tahu ya. Itu dia letak chipnya, dan ini bagian tengah. Nah jadi kayak begitu guys ya tuh tampilannya tuh. Nah kelihatan ya. Oke, zoom in, zoom out. Nah dan ini bagian pendinginnya. Nah gue suka tuh di bagian ini nih, jadi ada pendingin penyerap panasnya ya, keren ya. Nah itu dia guys ya tampilannya, bongkaran ya. Oke guys ya, mungkin itu aja dulu ya pembongkarannya. Jadi bongkar Sony Xperia Z4 ya, kalau gak salah tuh Z4 ya. Oh ya, thanks you for watching ya buat yang udah nonton, dan kalau suka boleh like, komen, dan subscribe. Jadi kalau ada yang tanya jelas silahkan tulis kolom komentar ya. Thanks you for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Pokoknya cus dan subscribe ya cus ya. Mantap ya, cus ya. Yo bye.